Jaksa minta hakim tetapkan Kodir ART Verdi Sambo jadi tersangka. Rusak Juni 3 bulan. Ingat banget saudara tanggal 25 September. Nah ini nggak logik. Tunggu dulu, saudara diperiksa bulan September, ya kan? Siap. Ya terlalu hebat. Ingatanmu gitu, tepat tanggal 25 September jam sekian. Masuk akal. Siap. Hati-hati jawabnya. Jangan bohong lah, jangan ketawa-ketawa. Saya nggak bakal. Terlalu lancang, cepat ngomong gitu loh. Kalau Anda udah tahu menghafal itu gitu maksudnya. Ya? Siap. Pikirkan dulu, jangan nanti salah kejebak loh. Penyidik boleh kamu rekayasa ini misalnya. Di persidangan ini tidak boleh. Waktu itu bagaimana? Yang saksi lihat langsung di pos itu, CCTV-nya itu hidup atau mati? Kok bisa Masih diganti? Itu masih hidup. Masih hidup. Waktu Ya. saksi datang masih hidup. Masih merekam. Saudara tadi sudah jelaskan bahwa pada waktu saudara melakukan penggantian DVR, ya, itu tidak ada kerusakan dari DVR yang saudara ganti. Pertanyaannya, kenapa kok nggak rusak diganti itu? Apa tidak menjadi pertanyaan saudara gitu? Ya memang tidak ada kerusakan, tapi karena saya disuruh saudara Irfan udah ganti. Jadi saudara Irfan itu ada customer saya kan tidak ada kepentingan di sana Pak untuk tanya kenapa harus diganti. Ini merupakan saksi yang melihat langsung ya, dan kami berharap mereka berkata jujur, itu saja. Tetapi kami melihat bahwa ada beberapa saksi ini yang menyampaikan sepotong-sepotong, jadi nggak sinkron sebenarnya. Disinilah di ruang persidangan ini kita akan gali keterangannya seperti apa. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada saksi, berkata jujur, jangan berbelit-belit. Karena apa? Ini ada sanksi, ada ancaman pidananya juga kalau bersaksian palsu kan. Saya tanyakan karena mereka tidak ada mengalihkan ini pembunuhan ini dengan pelecehan. Jadi biar nampak benarkah anak aku melakukan pelecehan, kan pasti ada komunikasinya. Bagaimana, apa yang terjadi di kasus ini, dan apa yang mereka sembunyikan, kejahatan apa yang mereka sembunyikan di Jadi sini. ibu curiga Curiga. HP Yosua itu justru ada di mereka. Kenapa dilenyapkan sama laptopnya? Alat-alat bukti anak aku yang lain kenapa dilenyapkan semua beserta ajudan-ajudan yang lain? Kalau mereka bersih, anak aku melakukan pelecehan ini, tidak mungkin dong saya sebagai perempuan udah dilecehkan, saya hilangkan semua alat bukti. Tunjukkan ke publik, tunjukkan kepada hakim, tunjukkan kepada jaksa, itu baru seorang perempuan yang punya pendidikan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU minta majelis hakim menetapkan asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambo Diryanto atau Kodir sebagai ditetapkan tersangka. Adapun Kodir dihadirkan jaksa sebagai saksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Jaksa menilai keterangan yang disampaikan Kodir di muka persidangan berbelit-belit dan berbohong. Saudara majelis hakim, kami melihat dan menilai saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong, supaya kiranya majelis hakim mengeluarkan penetapan saksi ini menjadi tersangka, ujar jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun peristiwa ini diawali pengakuan Kodir soal adanya perintah Verdi Sambo untuk menghubungi mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit. Namun demikian, berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP, perintah Sambo adalah menghubungi Polres Metro Jakarta Selatan dan memanggil ambulans untuk membawa jenazah Yosua. Adapun Yosua tewas akibat pembunuhan yang terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli. Saudara mengatakan, saudara menghubungi sopir Kasat Ridwan Soplanit, saudara kan tidak diperintahkan. Yang diperintahkan itu kan Yogi. Itu pun untuk menghubungi ambulans dan Polres Jakarta Selatan. Kenapa tiba-tiba saudara ke rumah Kasat itu? Cecar jaksa.
Yogi yang dimaksud jaksa adalah Prayogi Iktara Wikaton, ajudan dari Verdi Sambo. Seingat saya perintah, jawab Qadir. Yang benar ini atau yang mana? Kan saudara jelasin, yang diperintah Verdi Sambo di BAP Yogi. Itu pun yang diperintah bukan ke reserse, tapi ambulans dan Polres Jakarta Selatan, ucap jaksa. Akan tetapi Qadir merasa bahwa dia diperintahkan Sambo untuk menghubungi IKS Satreskrim yang rumahnya berada di sebelah rumah Sambo. Itu kan jelas ini. Setelah diketik penyidik, saudara baca nggak BAP-mu? Kata jaksa dengan nada tinggi. Baca Pak, ucap Qadir. Disumpah saudara kan? Hati-hati loh, saudara dimakan sumpah, timpal jaksa. Terungkap di sidang, ada CCTV di dalam rumah Sambo saat Yosua ditembak. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplani menjelaskan apa yang dilihatnya saat pertama kali datang ke rumah dinas Verdi Sambo setelah Brigadir Yosua Huta Barat tewas. Ridwan mengatakan melihat ada CCTV di rumah Sambo. Hal itu disampaikan Ridwan saat menjadi saksi dalam sidang kasus perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa AKP Irfan Widianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah saksi di situ sudah melihat ada CCTV? Jaksa. Saat saya masuk ke TKP, saat itu saya melihat CCTV. Saya mengarahkan semua barang bukti yang ada di TKP segera dilakukan pengumpulan barang bukti, termasuk CCTV HP, kata Ridwan. Dia mengaku menyampaikan ke Verdi Sambo bahwa keberadaan CCTV bisa membuat kasus lebih mudah terungkap. Namun menurut dia, Verdi Sambo menyebut CCTV di rumahnya rusak. Padahal saat saya melihat CCTV kemudian di situ ada Verdi Sambo. Saya bilang kemudian, setelah saya sampaikan ke Verdi Sambo, saya bilang, Jenderal, karena ada CCTV ini akan sangat memudahkan. Ujar Ridwan menirukan ucapannya saat itu. Jaksa kemudian bertanya ada beberapa CCTV yang dilihat Ridwan saat itu. Menurut Ridwan, dirinya melihat ada 2 CCTV. Saya lihat ada 2 CCTV, 2 titik di akses dapur di bawah mengarahnya ke arah tengah, artinya CCTV kejadian itu kelihatan. Ya, 1 lagi di lantai atas kalau nggak salah, ujarnya. Dia mengaku telah memerintahkan pengumpulan semua barang bukti, termasuk CCTV. Dia kembali menjelaskan Verdi Sambo menyatakan CCTV di rumahnya itu rusak. Di hari yang sama, di waktu yang sama itu, Pak Verdi Sambo menyampaikan bahwa kalau untuk CCTV saya di rumah ini sudah rusak semuanya. Ini sudah terjadi beberapa hari lalu, ujarnya.